balik lagi di ceritanya. Kali ini sesi ceritanya kita mau berbagi pendapat nih. Gimana sih menurut kalian ketika wanita itu memilih menjadi wanita karir? Karena pasti nih di zaman sekarang banyak banget kan cewek-cewek yang lebih fokus untuk mengejar karir dan juga mengembangkan diri. Tapi keluarga kita atau mungkin teman-teman kita banyak nih yang mulai kayak, kamu kapan nikah? Atau mungkin kayak ditanyain, udah ada teman belum? Itu adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain sama keluarga aku akhir-akhir ini karena ya at my age kayak udah saatnya untuk menikah. Tapi kayak setelah aku pikir-pikir lagi, kalau aku mengikuti apa yang mereka pengen, belum tentu kan itu sesuai sama yang aku harapin. Karena bisa jadi nih ketika aku udah sering banget didesak, contohnya didesak kayak, ayo cepet nikah, kamu nanti kalau nggak nikah-nikah nanti kebablasan, nggak nikah-nikahnya, habis itu juga kayak mau kapan nikahnya, nanti tiba-tiba nggak bisa, udah ketuaan nggak bisa hamil kayak gitu kan. Apa ya, karena kayak aku kayak mikirnya gini sih, kita tuh nggak bisa maksain orang lain untuk ngikutin apa yang orang lain pengenin, karena timeline kita tuh beda-beda. Ada orang yang bisa cepat menikah, ada juga orang yang butuh waktu untuk menikah, karena keperluan kita sekarang aja itu nggak terduga loh. Kita tiba-tiba bisa mendadak butuh pengeluaran ini, dan kalau misalnya kalian udah married, kalian ternyata tidak bisa membagi keuangan itu dengan baik. Dan mungkin juga kayak misalnya ketika kalian memaksakan diri kalian untuk menikah tapi kalian itu belum stabil, keuangan masing-masing belum stabil, kecuali nih si cowok punya penghasilan tinggi dan juga dia udah settle yang bisa nyimpan uang dengan baik, bisa punya tabungan, atau juga syukur-syukur dia udah punya rumah sendiri. Pokoknya ada aset lah. Jadi kalau misalnya something happen with our life, with your life, kayak gitu kan, kayak kita tuh masih punya pegangan. Coba kalau misalnya udah kita nikahnya kecepetan, kita nikah karena omongan orang, ternyata habis itu juga ternyata pasangan kita ini bukan pasangan yang terbaik. That means kayak ya terbaik itu relatif ya, ada versinya masing-masing, tapi yang pasti dalam terbaik ini kan ada keuangan yang stabil, ada emosi juga yang stabil, bagaimana saling bisa bertukar pikirannya, komitmen, dan macam-macam. Not just a party kayak gitu kan, bukan hanya soal acara yang mewah, kita bisa ngundang seluruh keluarga, look my happy marriage, kayak oh no, it's not just like that. Kayak married is after, not the party. Kita tuh harus ngelihat apa yang akan terjadi nanti di saat kita menikah, persoalan apa yang terjadi, atau masalah apa yang terjadi. Kamu siap nggak tiap hari bangun lihat orang yang sama? Kira-kira tuh sudah siap mental nggak tuh? Lalu juga belum lagi kita yang udah terbiasa sendiri, tiba-tiba harus diperhadapkan kayak kita harus ngurus orang lain juga. Itu kamu udah siap belum? Nanti kalau kamu belum siap, tiba-tiba nih udah nikah, suami kamu tiba-tiba sakit dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia butuh banget kamu, dan kamu tipikal orang yang nggak bisa. Aku akan fokus sama kerjaan aku lebih fokus sama masa depan aku, karir aku nggak bisa ngabisin waktu hanya untuk ngerawat orang sakit. Gimana itu? Masa kamu gara-gara suamimu sakit kamu cerai? Enggak kan ya. Karena seperti kayak aku di Kristen, menikah tuh hanya satu kali. Even orang itu jeleknya minta ampun sifatnya, sejelek apapun itu, ya kita harus tetap pertahanin hubungan itu.
Karena itu udah jadi pilihan kita. Kalaupun sampai akhirnya harus pisah, siap nggak nanggung hal-hal yang tidak terduga? Contoh aja nih, maksudnya kayak I don't know ya, kayak cewek tuh selalu dipandang sebelah mata terhadap orang-orang di dunia. Ketika udah cerai, orang-orang pasti akan lebih memilih menjelekan janda daripada duda. Nah, itu ketika kalian memilih hal yang salah dan akhirnya I don't know, tiba-tiba ada something happen yang big sampai akhirnya sampai akhirnya kalian memutuskan untuk divorce dan akhirnya punya status janda, itu tuh akan ngefek banget di dunia. Kayak orang-orang akan memandang sebelah mata. Padahal kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain karena kita ngerasa kayak aku memperjuangkan kebebasanku. Mungkin kita pikirannya gitu, tapi orang-orang yang lihat mungkin nggak akan berpikir kayak gitu. Bisa jadi nih orang-orang malah mikir, wah nih janda nih bisa ganggu hubungan keluarga aku. Padahal kita nggak punya pikiran kayak gitu. Makanya mindset orang-orang sekarang itu udah ketebak kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang rusak ya pasti akan orang melihatnya kita rusak terus, padahal ya orang nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Makanya sih aku kayak ngerasa ketika sering banget orang yang nanyain kayak kapan kamu married, kenapa kamu nggak married, kamu nggak laku, kamu nggak mau nyari tuh. Ya siapa yang bilang nggak mau ya? Semua orang pasti pengen married, tapi kita juga milih karena yang nanti nikah, yang nanti akan merasakan kehidupan dengan pasangan ini, dengan cowok ini, dengan orang ini, ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalaupun mereka nyuruh, jangan lama-lama, ngapain ditunggu-tunggu, ngapain sih lama-lama, ngapain sih nunda-nunda. Ya, kalau kamu mau mempertanggungjawabkan kehidupan aku ya fine, tapi ketika aku married, ada something happen in my family, gak akan ada yang bisa gak ada yang bisa bantu kan. Tetap kita sendiri yang cari cara keluar, cari jalan keluarnya ya kita sendiri sama pasangan kita. Jadi gak boleh tuh namanya terpaku sama apa yang orang bilang. Kita tuh punya pilihan kita sendiri dan kita juga punya waktu kita sendiri. Jangan takut kalau orang bilang nanti kamu gak laku, kamu gak punya jodoh. Loh, kita itu udah diciptakan pasti sepasang, dan sepasang itu yang pasti beda jenis ya, jangan yang lawan. Nah itu kita tuh udah diciptakan berpasang-pasangan, gak mungkin nih gak ada. Karena aku juga di Alkitab juga dibilang kan cewek itu terbuat dari tulang rusuknya pria. Jadi otomatis kita ini pasti punya pasangan, gak mungkin kita gak punya pasangan. Kembali lagi sih ke kitanya bagaimana menyikapi orang-orang yang mungkin mendekati kita atau yang mungkin having a crush with us kayak gitu kan. Dan kita juga pasti ngeliat karakternya juga. Jadi not easy kayak gitu loh. Apalagi di zaman sekarang yang hidup serba pengeluaran juga makin tinggi dan juga isu-isu di mana-mana yang orang bisa dengan mudah selingkuh dan lain-lain, itu juga jadi sebuah pikiran juga buat kita kan harusnya untuk lebih mencari yang terbaik, yang lebih baik lah. Ya intinya sih ya itu, jangan sampai salah dengan pilihan yang kalian ambil. Kalaupun kalian udah milih, go ahead. Jangan kalian salahkan orang lain. Karena itu udah jadi pilihan kalian. Kalian gak boleh nyalahin orang lain. Kalian gak boleh nyalahin Tuhan apalagi. Karena kalian yang milih. Tuhan tuh cuman kayak, ya udah aku sertai kalian. Semua pilihan kan kembali ke kalian lagi. Kembali ke kita. Untuk siapa yang jadi jodoh kita. Jadi jangan pernah menyesal dengan apa yang kalian pilih. Tetap lakukan yang terbaik. Kalaupun kalian sudah nikah dan mungkin kalian ngerasa wah berat banget kehidupan aku nggak expect akan terjadi seperti ini. Ya mau gimana lagi, mau ngulang waktu ya nggak bisa.
ya kita tetap harus lewati itu. Kalian tetap harus jalani itu sambil kalian mencari cara apa yang misalnya yang menjadi perbedaan di antara kalian coba perbaiki dan perbaiki, saling komunikasi sih yang pasti gitu. Sampai akhirnya kalian menemukan jawaban nih, wah aku harusnya begini, dan dia juga harusnya bisa mengerti seperti ini. Jadi akhirnya ada kesatuan nih. Nah kalau yang belum kayak aku yang belum punya pasangan, ya kalian nikmatilah waktu kalian, bertemanlah dengan banyak orang, jangan sampai termakan omongan orang yang pengen cepet butuh pasangan nih. Aduh aku sendirian, aku alone, aku nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Oh my god, stop it. Kalian itu bisa kok hidup tanpa orang lain. Kalian tetap masih punya, walaupun tanpa pasangan kalian tuh tetap bisa bahagia kok. Contoh, kalau kalian punya komunitas yang sehat, kayak aku di gereja, aku punya komunitas yang maksudnya kami tuh saling mendukung satu sama lain, dan akhirnya untuk kayak maksudnya ngerasain kesepian, nggak ada tuh namanya kesepian. Dan apa ya, jangan pernah cari pasangan karena kamu kesepian. No, it's a big no. Kamu harus bahagia dulu, baru kamu bisa punya pasangan. Karena ketika kamu bahagia, kamu bisa mencintai dirimu sendiri. Itu tuh akan dengan dengan lancarnya juga kamu akan memberikan kasih yang sama untuk pasangan kamu, dan pasanganmu juga akan merasakan transferan kasih yang sama yang kamu rasakan. Itu sih yang aku pengen kasih tahu. Wah ternyata udah 10 menit lebih. Udah lama banget sih aku nggak pernah ngomong-ngomong kayak gini, cuman ya semoga aku bisa saling menguatkan buat kalian-kalian yang mungkin masih saat ini masih mencari pasangan, mencari jodoh yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan juga semoga juga buat yang menikah tetap selalu tetap selalu punya satu kesatuan, dan tetap selalu punya yang namanya komitmen. Kalaupun itu susah, mending kalian coba ngobrolin ke kayak ke pemimpin di gereja mungkin, atau mungkin kalian di agama yang lain kalian mungkin punya pemimpin. Nah itu mending kalian ngomong di situ daripada kalian cari ke tempat yang salah, cari saran ke tempat yang salah. Jadi mending itu sih kalau aku. Oke, terima kasih untuk sudah mendengarkan ceritanya hari ini. Bye.